teman-teman, bertemu lagi dengan aku Jojo. Kali ini kita masih di tahun Bangkit Jadi Teranglah. Bible Fact: Paulus adalah salah satu tokoh penting dalam Alkitab yang Tuhan pakai untuk mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Oh iya, Paulus itu lahir di Tarsus loh teman-teman. Mau tahu lagi lebih banyak tentang Paulus? Makanya ikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh ya. God bless you. Shalom teman-teman. Bertemu lagi dengan aku Jessie. Aku Sinta. Masih di tahun Bangkit Jadi Teranglah. Yuk kita semua siapkan hati untuk menyembah dan memuji nama Tuhan, agar kita semua sama-sama bangkit dan menjadi anak-anak yang membawa terang Kristus dimanapun kita berada. Sebelum kita mulai, aku mau ajak teman-teman untuk berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Let's praise and worship. Shalom teman-teman. Apa kabarnya nih semua teman-teman? Pasti dalam keadaan sehat dong. Pasti dong. Niko, Sinta, apa kabarnya? Baik, Kak. Puji Tuhan. Nah, kita masih di tahun Jadi Teranglah. Kita juga hari ini mau sama-sama belajar firman Tuhan sambil bernyanyi. Mau? Mau. Ya, oke. Nah, kalau kalian masih ingat gak nih Niko sama Sinta lagu 9 Buah Roh? Apa tuh Kak? Lupa. Aduh, teman-teman semuanya, kita nyanyi bareng-bareng yuk sambil inget lagi apa sih 9 buah roh itu. Yuk sambil tepuk tangan ya. Kita mau sama-sama ingat kembali 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan. Sekali lagi ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, Sinta sama Niko udah inget? Udah Kak. Sekarang kita pakai gerakannya ya. Oke, teman-teman yang di rumah kita sama-sama pakai gerakannya ya. Kita mulai dari awal lagi. Yeay. Sama-sama. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dari awal ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita udah belajar buah-buah roh. Udah tahu dong? Udah hafal dong? Oke, sekarang kita mau belajar lagi perjanjian baru. Ingat? Sedikit? Kita baca bareng-bareng ya? Oke. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Dari awal ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes,
belajar buah roh. Udah tahu dong sekarang. Teman-teman terima pasti udah tahu dong. Terus kita udah belajar perjanjian baru. Sekarang kita mau sama-sama nyanyi buat Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus sama. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yuk sama-sama kita mau jalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam apa ya teman-teman? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. 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 Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Masih semangat gak Niko sama Sinta? Masih dong Kak. Masih dong. Teman-teman yang di rumah masih semangat? Pastinya masih. Yuk, kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita untuk menyembah nama Tuhan Yesus. Kita mau berterima kasih sama Tuhan karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Yuk sama-sama kita mau nyanyi lagu Bapa Engkau sungguh baik ya. Bapa, katakan Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, Kasih-Mu melimpah. kasih-Mu melimpah Di dalam hidupku. di hidupku. Katakan Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Dari awal lagi lebih sungguh-sungguh yuk. Teman-teman semua kita katakan. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah. Kasih-Mu melimpah di hidup kami Tuhan. Katakan Bapakku berterima kasih ya Tuhan. Bapa, ku berterima
disediakan bagiku. Yuk sama-sama angkat tangan kanan kita mau bersyukur sama Tuhan. Dan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Yuk sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Katakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya. Kasih dan rahmat-Mu. Katakan selalu baru. Terlambat pertolongan-Mu. Tuhan, di sepanjang hidupku. Katakan sama-sama yuk. Naikkan syukurku
Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami agar bisa mendengar dengan baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kakak nih di bulan yang baru, di bulan Juli tahun ini 2024. Nah, di tahun ini kita masih belajar, sekali kakak ingatin nih, kita lagi belajar satu tema penting, tema besar selama 1 tahun itu, yaitu adalah bangkit dan jadilah terang. Jadi teranglah gitu ya. Nah, hari ini kakak mau cerita juga bagaimana kita dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan untuk menjadi terang. Dan salah satunya saat kamu dipilih Tuhan menjadi terang Tuhan, kamu harus menjadi seorang murid. 1 bulan ini kita akan belajar bagaimana caranya kita menjadi seorang murid. Apa itu murid Kak? Nah, seorang murid adalah seorang yang mau belajar dan diajar. Seorang murid adalah seorang yang mau mendengarkan apa yang diperintahkan oleh guru ya. Siapa guru kita? Karena kita adalah seorang murid, berarti kita punya seorang guru. Siapa guru besar kita? Guru kita adalah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik masih ingat ya, waktu Tuhan Yesus hidup di dunia ini, Tuhan Yesus memiliki 12 murid utama. Dan ke-12 murid Yesus ini ikut kemanapun Tuhan Yesus pergi. Dan mereka hidup taat setia sama Tuhan Yesus. Walaupun ada satu yang gagal ya. Tapi semua murid yang tersisa itu hidup sampai akhir hidupnya setia dan taat kepada perintah Tuhan. Itulah seorang murid. Nah, kali ini kakak gak mau cerita tentang 12 muridnya Tuhan Yesus. Tapi murid yang lain yang dipilih Tuhan. Bahkan ketika dia dipilih Tuhan, dia bukan orang yang baik-baik adik-adik. Saat dia dipilih Tuhan, dia bukan orang yang tadinya setia dan mengasihi Tuhan. Bahkan sebelumnya dia malah membenci Tuhan Yesus dan para pengikutnya. Tapi dia dipilih Tuhan, terpilih Tuhan untuk menjadi seorang murid yang mengasihi Tuhan. Nah, siapa dia kira-kira adik-adik? Yuk kita belajar sama-sama. Adik-adik, setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan setelah Roh Kudus dicurahkan seperti bulan-bulan kemarin yang sudah kita pelajari, murid-murid Tuhan Yesus mulai giat, semangat pergi ke seluruh penjuru dunia untuk menjadi saksi Tuhan. Nah, tapi ada satu masalah nih adik-adik. Karena apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus, ada satu orang yang namanya Paulus. Dia sangat-sangat tidak suka sama orang-orang Kristen dan sama pengikut-pengikutnya Tuhan Yesus. Dia mulai mencari mereka. Dan dia mulai memenjarakan semua murid-murid Tuhan Yesus. Dan dia mulai mengejar semua orang-orang Kristen supaya mereka yang percaya Tuhan Yesus ditangkap dan dipenjarakan. Bahkan gak cuma itu, kalau kamu belajar firman Tuhan nanti setelah minggu ini, kita akan belajar bagaimana ada satu murid Tuhan Yesus pun yang mati oleh karena Paulus dirajam oleh batu. Nah, Paulus sangat membenci orang-orang Kristen dan mereka berusaha pergi menghindar dari apa yang dilakukan oleh Paulus. Sampai suatu kali Paulus menangkap murid-murid Tuhan Yesus dan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi dengan peristiwa seperti itu bukan berarti murid-murid Tuhan Yesus semakin takut untuk memberitakan Injil. Mereka tidak lagi memberitakan Injil, tapi semakin giat menjadi murid Tuhan Yesus dan memberitakan Injil ya. Setelah itu Paulus mulai mengincar rumah-rumah orang-orang pengikut-pengikut Tuhan Yesus, orang-orang Kristen. Dia mulai mendatangi rumah-rumah satu persatu. Dia seret anak-anak kecil, dia seret perempuan-perempuan, dan dia hukum. Karena dia tahu orang-orang yang mengikuti Kristus itu bukan orang-orang benar. Dia percaya bahwa hukum yang terutama adalah hukumnya Musa. Karena dia adalah seorang Farisi adik-adik. Dan ketika itu Paulus mulai berusaha membinasakan, membunuh, memenjarakan semua orang-orang Kristen. Nah, sampai satu peristiwa adik-adik. Suatu kali Paulus dengan hati yang menggebu-gebu adik-adik, dengan semangat dia pergi ke daerah di mana orang-orang Kristen berkumpul. Dia kejar kemana orang Kristen bersembunyi, dia kejar. Nah, suatu kali dia ada di dalam perjalanan menuju satu kota adik-adik. Nah, di dalam perjalanan ini tiba-tiba Paulus melihat satu penglihatan, ada terang yang sangat bercahaya menerangi Paulus dan sampai membuat matanya Paulus buta. Dan Paulus sangat terkejut dan dia terjatuh dari kuda yang dia tumpangi dan dia berkata, "Siapakah engkau Tuhan?" gitu ya. "Apa yang engkau inginkan?" Dan suara itu terdengar seperti ini adik-adik. "Paulus, Paulus, mengapa kamu menganiaya aku?" Dan Paulus bingung, ini suara siapa? Dan ini suara dia dengar sangat jelas. Dan Paulus bertanya, "Siapakah engkau Tuhan? Apa yang engkau inginkan?" Dan Tuhan mulai memperkenalkan dirinya. "Akulah Yesus yang engkau aniaya."
Paulus bingung, siapa? Yesus, aku tidak pernah bertemu dengan Yesus. Yang aku aniaya adalah pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Dan ternyata Tuhan Yesus sedang menyampaikan bahwa ketika Paulus menganiaya murid-murid Tuhan Yesus, sama dengan ketika Paulus menganiaya Tuhan. Dan Tuhan mulai mengenalkan dirinya kepada Paulus. Paulus menjadi Buddha dan Paulus menjadi ketakutan. Dan pada saat itu Tuhan memilih Paulus. Paulus disuruh Tuhan untuk pergi ke satu tempat, ke rumah salah satu murid Tuhan Yesus. Dan dia akan bertemu dengan murid yang Tuhan akan utus untuk menolong Paulus pada waktu itu. Dan Paulus ditolong, dibantu untuk dia pergi ke tempat yang Tuhan sudah perintahkan adik-adik. Di tempat itu dia bertemu dengan seorang murid yang namanya Ananias. Di tempat lain Tuhan menyuruh Ananias untuk bertemu dengan Saulus dan Paulus ini. Tapi Ananias merasa takut karena semua murid Tuhan Yesus tahu bahwa Paulus adalah orang yang jahat adik-adik. Dan pada waktu itu Ananias merasa ketakutan, dia tidak berani. Dia tidak mau bertemu dengan Paulus, tapi Tuhan menguatkan Ananias. Pergilah karena orang ini akan menjadi muridku. Dia akan menjadi alatku untuk memberitakan firman Tuhan sampai ke penjuru dunia. Dan akhirnya Ananias taat kepada kehendak Tuhan dan perintah Tuhan. Ananias mulai pergi menjumpai Paulus dan Paulus sedang ada di rumah salah satu murid Tuhan Yesus di sana dan dia tidak makan selama 3 hari 3 malam karena dia buta dan dia takut apa yang terjadi gitu adik-adik. Sampai Paulus melakukan apa? Dia berdoa dan berdoa meminta pertolongan Tuhan. Sampai akhirnya Ananias datang menemui Paulus. Dan Ananias memperkenalkan dirinya. Dan dia berkata bahwa Tuhan mengutus aku untuk menjumpai kamu. Dan setelah itu Ananias mulai mendoakan Paulus. Sehingga mata Paulus yang tadinya tertutup dan buta bisa melihat lagi. Mujizat Tuhan dinyatakan hari itu adik-adik untuk Paulus. Dan Paulus bersuka cita. Dia percaya bahwa mujizat itu dilakukan dan diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan pada saat itu juga Paulus menyerahkan hidupnya dan dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dia mau menjadi murid Tuhan Yesus. Dan hari itu adalah hari di mana Paulus menerima panggilan bahwa dia harus dan akan menjadi murid Tuhan Yesus. Dan saat itu Paulus mulai resmi menjadi murid Tuhan Yesus. Dan apa yang dilakukan Paulus setelah Paulus menjadi murid Tuhan Yesus? Paulus mulai pergi ke semua tempat-tempat di mana Paulus mulai memberitakan firman Tuhan. Paulus mulai memberitakan kabar tentang Tuhan Yesus. Paulus mulai memberitakan sukacita keselamatan dari Tuhan Yesus kepada banyak orang. Walaupun adik-adik Paulus tahu resikonya apa. Dan apa yang dialami murid-murid Tuhan Yesus dahulu ya dialami juga oleh Paulus. Pelayanan pertama Paulus adalah pelayanan bersama dengan murid Tuhan Yesus yang lain namanya Barnabas. Dan ketika Paulus melayani bersama dengan Barnabas ketika sampai di satu tempat yang namanya kota Filipi, Paulus dan Barnabas ditangkap. Bahkan di Paulus dan Barnabas dan juga Silas rekan kerja Paulus, rekan pelayanan Paulus pun ditangkap. Dan mereka dipenjara. Tapi ada satu peristiwa yang sangat luar biasa adik-adik. Ketika di dalam penjara, Paulus dan Silas mengalami suatu mujizat ketika mereka di dalam penjara. Mereka memuji-muji Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba penjara berguncang, terjadi gempa bumi sehingga semua pintu-pintu penjara terbuka. Dan semua rantai-rantai yang dikenakan di kaki dan tangannya para tahanan terbuka. Dan pada waktu itu ada satu kepala penjara yang bertugas bertanggung jawab adik-adik. Dia merasa ketakutan. Dia takut bahwa semua tahanan yang ada di dalam penjara kabur semua. Dan tapi pada waktu itu ketika dia melihat Paulus dan Silas yang ada di dalam penjara tidak kemana-mana, dia menjadi lega. Dan Paulus mulai menceritakan keajaiban yang terjadi karena siapa. Dia mulai menceritakan Tuhan Yesus kepada kepala penjara ini. Dan pada akhirnya kepala penjara ini dan seisi rumahnya mau percaya kepada Tuhan. Wah, luar biasa adik-adik ya. Paulus dipakai Tuhan, Paulus dipimpin Tuhan dan Paulus berubah. Bahkan Paulus bisa menyatakan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan kepada banyak orang. Tapi paling penting di sini adik-adik adalah ketika Paulus dirubahkan Tuhan dan Paulus mau menjadi muridnya Tuhan. Nah, dari kisahnya Paulus adik-adik, kakak mau ajak kita semua. Kakak dan adik-adik semua yang melihat tayangan firman Tuhan hari ini. Kamu dan kakak semua kita bisa dipanggil Tuhan menjadi seorang murid. Pertanyaannya gini, kamu mau gak?
dipakai Tuhan jadi seorang murid. Apa rahasianya untuk menjadi seorang murid? Rahasianya adalah kamu mau dengar-dengaran sama Tuhan. Kamu mau menerima panggilan Tuhan bahwa kamu percaya, kamu mau taat sama Tuhan. Dan kamu mau melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan. Yang namanya seorang murid itu mau belajar adik-adik. Dari mana kita belajar? Dari firman Tuhan. Dan siapa yang kita dengar? Tuhan. Dan apa yang Tuhan mau kita lakukan untuk menjadi saksinya? Tuhan. Kita harus memperlihatkan hidup kita sebagai seorang murid. Dan kita memperlihatkan kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, dan siapa Tuhan Yesus itu kepada banyak orang. Melalui hidup kakak dan juga melalui hidup kamu. Sehingga kamu dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan dan menjadi terang Tuhan. Kamu membawa terang kemanapun kamu berada. Kamu membawa terang artinya kamu menyatakan Tuhan Yesus yang ada di dalam kamu. Kamu memperlihatkan bahwa kamu ada Tuhan yang tinggal di dalam kamu. Kamu memperlihatkan kuasa Tuhan. Kamu memperlihatkan mujizat Tuhan. Dan kamu memperlihatkan kasih Tuhan kepada banyak orang. Itu tanggung jawab kita dan kakak, kamu semua sebagai seorang murid. Pertanyaannya hari ini, mau gak kamu jadi murid Tuhan Yesus? Mau gak kamu dipakai Tuhan Yesus sebagai seorang murid? Nah, hari ini kita sama-sama belajar bahwa kakak, kamu, kita semua hari ini kita mau dipanggil Tuhan. Kita menjadi murid yang dipilih Tuhan. Walaupun kamu tidak baik-baik saja seperti Paulus, kamu bukan orang yang baik, kamu bukan orang yang benar. Tapi kalau Tuhan sudah pilih kamu, kamu harus taat dan setia seperti Paulus. Melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Nah, sampai di sini cerita kakak hari ini. Semoga apa yang kamu dengar semuanya, itu bisa kamu renungkan lagi. Kamu renungkan bagaimana kamu harus hidup sebagai seorang murid yang setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi minggu depan dengan cerita yang lebih menarik untuk kita belajar sama-sama bagaimana kita belajar menjadi seorang murid. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Oke adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, yuk kakak ajak sekali lagi kita sama-sama berdoa. Berterima kasih dan menerima berkat dari Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini kami sudah beribadah dan kami boleh memuji menyembah Tuhan dan juga kami boleh belajar firman Tuhan. Biar semua pujian kami, penyembahan kami dan juga firman yang kami dengar semua berkenan kepada Tuhan. Dan kami belajar diubahkan melalui firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap menjadi seorang murid yang mau dengar-dengaran dan taat sama perintah Tuhan. Dan berkatilah kami Tuhan sebelum kami menutup ibadah ini, biar kami menerima berkat dari Tuhan. Berkat sukacita, damai sejahtera, perlindungan, kasih karunia, berlimpah-limpah diberikan, dicurahkan kepada setiap kami. Dan kemanapun kami melangkah, Tuhan menyertai melindungi kami senantiasa. Dan biarlah apa saja yang kami lakukan, yang kami kerjakan dengan tangan kami yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan selalu buat kami berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.